Oke, Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Going Indonesia, Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku. Pada malam ini kita akan membedah tuntas tentang olahraga panahan asli dari negara kita sendiri, yaitu yang disebut dengan jemparingan. Kali ini kita ada 3 orang narasumber, semuanya 3 atau 4 nih. Aking itu nggak? Hitung lah. Oh iya, 4 kalau gitu. Nggak usah. Ada tamu. Oke, 3 orang. Ada tamu. 3 orang praktisi jemparingan. Ada Mas Jarot dari Semarang ya? Kemudian ada Mas Hendra dari mana kemarin tuh? Lupa aku. Jakarta. Kemudian Mas Rusdi dari mana? Mas Rusdi Semarang juga? Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oke, 3-3-nya ini Yogyakarta. boleh dibilang rajin main jemparingan dan lebih tahu lah mengenai jemparingan dibanding kawan-kawan GI yang lain. Jadi kita mulai aja nih. Sok, siapa yang mau menjelaskan tentang jemparingan itu apa sih? Silakan. Nanya dulu boleh gak nanya? Lanjut, silakan. Ayo, boleh. Santai aja. Kalau jemparingan itu artinya apa sih? Ada makna gak sih dari jemparingan itu? Siapa aja boleh jawab, silakan. Monggo, siapa aja? Rusdi dulu lah. Monggo. Saya dulu. Ya, silakan Oke, Mas monggo. Rusdi. Oke. Kalau yang saya tahu jemparingan itu dari asal kata jemparing. Jemparing itu anak panah. Nama Jawa untuk anak panah. Kalau jemparingan itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan permainan yang berhubungan dengan anak panah gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Monggo yang lainnya. Jemparingan sama itu artinya anak panah itu. Ya karena ini hubungannya kita bermain anak panah ya itu tadi. Jadi berbeda sama gendewo gitu ya. Gendewo kan mungkin busur. Kemudian anak panah sendiri juga kalau di Jawa itu ada ricikan istilahnya. Ada bedor untuk mata panah. Kemudian ada wulu untuk vanesnya itu sama nyenyep istilahnya untuk nok. Seperti itu. Kemudian Berarti jemparingan itu bukan ini ya Mas ya? Maksudnya makna asli jemparingan secara ini loh Mas, secara harfiah gitu. ya kalau terminologinya ya tadi anak panah. Cuman ya Oh, anak panah ya. iya anak panah. Seperti itu. Ini mungkin Mas Rusdi bisa menjelaskan untuk sejarahnya mungkin Mas Rusdi. Oh, oke. Jadi jemparingan itu seperti kata panahan. Jadi panahan itu permainan dengan panah atau olahraga dengan panah. Jemparingan itu olahraga atau permainan dengan panah, kurang lebih kalau secara harfiahnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sejarahnya itu yang saya tahu seperti sejarah panahan yang lainnya, awalnya itu untuk berburu, bela diri, dan untuk berperang. Kalau di Jogja sendiri, yang saya tahu setelah masa pemerintahan Hamengkubuwono yang kelima, ketika sudah tidak ada peperangan lagi, maka jemparingan ini dialihkan sebagai sarana untuk pembentukan karakter. Pembentukan karakter kesatria Mataram. Nah, kalau yang pernah belajar budaya Jawa pasti tahu karakter Satria Mataram itu greget, nyawiji, sengguh, ora mingkuh. Nah, jemparingan ini dimaksudkan untuk membentuk karakter tersebut. Nah, di Jogja itu ada 3 macam jemparingan. Yang bentuk pertama itu yang di dalam keraton, anak panahnya melintang, mendatar. Kemudian yang umum itu anak panahnya tegak, agak miring.
canting sedikit. Kemudian target yang umum itu targetnya biasanya berupa bandul. Nah, yang bentuk ketiga itu cara memanahnya sama, tapi targetnya sudah memakai target perpani. Kurang lebih seperti itu. Itu baru ya termasuk ya? Kalau setahu saya itu sudah zaman zaman paku alam ke-8. Yang masuk yang itu yang pakai target bundar yang perpani itu Itu malah dari awal perpani berdiri itu yang setahu saya, informasi yang saya dapat itu awal mula perpani berdiri itu malah yang model Jawa itu, yang duduk dengan target lingkaran itu. Oh gitu ya. Sebenarnya Ya, saya yang dulu saya tahu pernah seperti masuk itu. di PON juga. Ya. Cuman sekarang Ya. tahu kenapa kok sudah nggak diperlombakan lagi. Tapi lagi diusulkan sih. Diperjuangkan masuk PON. Kalau di Jogja sendiri yang jemparingan perpani itu masih sering dipertandingkan di Porda. Hampir setiap tahun ada. Beberapa teman itu nggih. Atas nama organisasi apa? Jembaringan Nasional atau apa itu? Kalau yang model perpani itu biasanya atas nama daerah. Jadi Porda, kemudian ada yang atas nama kabupaten, masing-masing kabupaten. Kadang-kadang satu paguyuban itu mewakili daerah yang berbeda-beda. Oh gitu. Berarti penyelenggaranya dari Dinas Pariwisata atau Dispora itu ya penyelenggaranya untuk Porda? Iya, biasanya gitu. Oh. Porda. Oh. Oke Mas, aku mau tanya. Busur jemparing itu memang bentuknya seperti yang sekarang itu ya? Atau ada perubahan-perubahan? Karena kan kalau sekarang itu kan kelihatannya seperti busur record modern tuh, genggamannya segala macam. Bagaimana tuh? Kalau yang saya tahu dari beberapa gambar itu, kalau yang dulu dan beberapa teman punya pusaka keluarga itu bentuknya malah seperti longbow-nya Inggris tapi dikasih gagang. Oh, salvo. Busur zaman dulu itu salvo. Iya, salvo dari kayu. Bentuknya mirip ELB, tetapi di tengahnya ada handle-nya. Ada handle-nya bundar. Iya, handle-nya bundar. Yang saya tahu seperti itu. Kemudian yang bentuk sekarang ini itu kan waktu Sri Sultan atau Paku Buwono ya bikin perpani itu. Paku Alam kalau dia Paku Alam melihat apa standar luar, terus berusaha di adopsi nusantarakan ya dengan kearifan lokal, limsnya dari bambu, terus risernya itu diukir-ukir atau dibentuk yang sesuai dengan kearifan lokal, itu yang setahu saya. Oh, berarti itu memang adopsi modern ya, itu yang bentuknya gitu ya? Iya. Setahu saya iya. Kalau yang di dalam keraton itu yang untuk abdi dalam, kebetulan pernah sekali masuk, itu pernah sekali lihat latihannya itu. Limnya pakai bambu, tetapi risernya itu tidak ada polanya, tidak ada ukurannya, polos. Iya, nggak ada aroresnya. Jadi polos. Ada cowakannya nggak? Nggak ada. Cuman ada. Nggak ada ya? Kecil itu cuma penanda tempat anak panah saja. Jadi kalau dibilang arores, kalau dimiringkan jatuh anak panahnya. Kecil ya itu ya soalnya. Iya, kecil sekali. Windows kayak di Horsebow itu. Kecil. Bukan, kecil sekali cuma. Kecil banget, paling dalamnya cuma 2 mili, lebarnya sekitar 6 mili, kurang lebih segitu. Jadi kalau disebut arores juga nggak masuk kayaknya. Izin bertanya. Bentuknya seperti itu. Ya? Di beberapa situs internet itu kan ada gambar dari Stamford Raffles itu ya, tentang busur Jawa itu. Ada 2 macam kalau nggak salah. Bentuknya mirip Horsebow mungkin sekarang ya. Pernah beberapa teman yang di Horsebow coba
membuat replikanya. Cuma ada beberapa teman bikin kok nggak seperti itu aslinya gitu. Cuman tengahnya itu cowoknya kecil, tidak, cara syutingnya itu tidak seperti kita main horseboat, tapi tetap mainnya di sebelah kiri gitu. Bener apa enggak itu? Wah, kalau yang itu saya juga kurang tahu. Tapi kalau dilihat di foto-fotonya itu, kalau lihat di foto-foto lama masih hitam putih, pakaian itu dipakai untuk memanah dengan cara busur melintang. Saya pernah lihat satu Yang foto. horizontal ya? Iya, yang horizontal. Yang horizontal. Kemudian cara pegang anak panahnya itu pakai, kalau nggak pakai primary draw itu pakai secondary draw. Kalau yang sekarang kan pakai Mediterranean. Oh, iya. Ya, pakai three finger. Ya. Kalau saya lihat dari foto-fotonya itu cara memegangnya seperti itu. Maaf, sorry. Maksudnya primary, secondary draw tuh apa ya? Apa ya? Jadi kalau thumb release terus three finger itu kan masuk tertiary draw kalau teori zaman dulu itu. Jadi tidak melibatkan tangan untuk memegang anak panah. Kalau yang primary itu kayak orang-orang yang pertama kali dikasih busur dan anak panah, dia otomatis memegang anak panah dengan dijepit. Oh, menjepit. Teknik jiwitan. Ya. Teknik jiwitan. Jiwitan kalau ya, betul. Jiwitan. Nggih. Terus kalau secondary itu jiwitan tapi ditambahi dengan jari tengah atau jari cincin untuk menahan tekanan. Iya. Jari manis untuk menahan string. Jadi kalau secondary kayaknya saya pernah lihat ada fotonya juga yang pegang seperti itu. Jadi kalau primary itu paling 20 pon aja sudah lepas dengan sendirinya. Untuk busur berat nggak kuat. Kalau secondary kayaknya masih mungkin. Jadi kayaknya kalau seperti itu. Tekniknya berarti ada banyak juga ya Bang ya untuk teknik nariknya ya Kang ya. Setahu saya banyak. Okay. Saya pernah diajari yang melintang itu, yang horizontal. Pernah diajari itu pakai 2 jari telunjuk dengan jari tengah. Oh, okay. Tapi menurut penjelasannya ada jiwitan juga, ada apa juga gitu. Tapi untuk safety dianjurkan untuk sementara pakai 2 jari atau 3 jari. Yang sampai ke saya seperti itu. Mungkin yang lain berbeda. BS-nya rata-rata berapa LBS Kang untuk ininya Kang, busurnya? Kalau yang pernah saya pegang itu antara 18 sampai 35 kurang lebih. Oh iya. 18 sampai 35. Kemudian berat anak panah 16 sampai 19 20-an 20 gram. Panjangnya? Rata-rata menggunakan petung. Panjangnya kalau yang di pasaran sekarang ini 70 cm. Tapi biasanya yang benar-benar terpakai itu 65 tergantung tinggi badan. Oh, biasanya dipotong gitu. Kalau yang para pemain serius itu biasanya dipotong. Dipendekkan dipas biar lebih kaku biasanya. Gitu. Menarik. Untuk pakem Kang, kemarin sempat diskusi sama teman. Untuk pakem jemparingan itu kan ada tinggi. Kalau nggak salah tidak boleh kurang dari setinggi alis kalau nggak salah. Kemudian untuk cowakan di racer itu kan ada panjang dan lebarnya, kalau nggak salah lebarnya 3 cm. 3 cm, dalamnya sekitar 2 nih. Okay. Jadi pertanyaan itu ada yang teman-teman mau memodifikasi untuk gandul atau pemberat itu diperbolehkan apa enggak. Kemudian yang kedua adalah untuk cowakan itu yang bagian res itu kan ada yang dimodifikasi dibuat agak melengkung gitu. Jadi ada kan pakemnya itu kan rata nih.
Kemudian ada Nggih. yang dibuat melengkung itu. Itu manut sama kalau di pertandingan itu pengaruh nggak atau tergantung panitia atau ada yang harus lurus gitu. Ini Kalau nggih, pengalaman saya terakhir geladan di Sukarmet main 40 meter itu banyak yang kena ya. Itu tak lihat sekarang banyak yang pakai sia. Jadi jemparingan tuh sudah melengkung. Itu kalau pakem orang Jogja katanya nggak boleh, harus lurus. Tapi nggak tahu Jawa Timur kan biasa selalu suka yang gimana gitu ya. iya. Tak lihat, lesakannya. Saya kan belum pernah main jemparing 40 meter. Kemarin ikut ya banyak yang nggak nyampe atau ketinggian. Lah ini nilainya orang-orang, setiap rambahan masuk tang ting tung. Pernah di Semarang itu juga gitu. Terus saya lihat, kok oleh gawe sia. Berarti kan apa namanya? Kalau bahasa anunya itu lentingannya lebih lah kalau ada siahnya lebih melengkung. Cuman orang katanya kalau yang dari anak jemparing Nusantara nggak ngebolehin katanya. Nggak boleh ini ya. Ada pakemnya yang tidak boleh dilawan gitu loh. Nah, soal pakem ini nih. Maaf nih, mau nanya soal pakem. Kalau gimana sebenarnya pakem jemparingan untuk pertandingan? Tolong dijelaskan. A, B, C, D, E, F. Pakem gimana ya? Kalau di Jogja sih biasanya ya itu pakemnya tinggi busur harus minimal sealis. Setinggi Kemudian orangnya. setinggi orangnya minimal kalau sealis biasanya Siah. masih bisa diterima. Nggih. Kemudian masalah siah tergantung panitia kalau di sini. Di sini minggu kemarin saya datang ke Geladen Jemparingan masih ada yang memakai siah kebetulan. Dan enggak apa-apa. Nggak apa. Di Jogja, nggih. Tapi tergantung panitia. Kemudian ada yang panitia yang mewajibkan menarik itu dengan canting. Kalau tegak lurus diskualifikasi ada, pernah ketemu juga. Ada itu beneran. Terus pakemnya apa ya? Yang pasti itu kalau di daerah Jogja itu wajib memakai pakaian tradisional yang jelas. Oh ya, sama di sini. Wajib, nggih. Kalau dari luar Jawa misalkan. Itu pakaian memakai Dayak pakaian, kalau yang pernah saya ketemu itu ada yang dari Bali memakai pakaian Bali, ada yang dari Sunda memakai pakaian Sunda. Kayak dodotan gitu orang Bali, ya tahu. Iya, iya betul. Kayak betul. dodotan. Tapi kalau dari Semarang itu beda juga sama Jogja. Gerak-geraknya Semarang itu beda juga. iya, dari bentuk busurnya pun kadang-kadang kalau yang udah main lama itu bisa tahu asal daerahnya biasanya. Oh ini busur bikinan Jogja, Klaten, Solo, mana gitu. Biasanya ada yang sudah tahu itu dan sudah bisa menebak. Berarti pemanahnya juga dari sana. Ya kurang lebih seperti itu. Karena di sana nggak ada boyer, adanya empu. Iya, betul. Sama aja. Iya sih, iya. Cuma kan kalau Iya. empu ini kan made by order. Kalau boyer ini kan order apa ya? Made by ya buat ngisi lapaknya lah. Iya. Karena kan sebenarnya kalau empu zaman dulu ya ini nggak tahu juga kalau sekarang ya. Kalau kita pesen busur, maka sang empu ini akan ketemu langsung dengan yang pesan, melihat karakternya, terus menanyakan wetonnya. Ya ini maklum Jawa ya, jadi tidak dipertentangkan dengan adat yang lain. Jadi ya entah gimana, maka dia akan membuatkan busur sesuai dengan karakter kita. Kalau misalnya Kang Sauki orangnya kan lemah lembut, meledak-ledak, nanti mungkin busurnya apa gitu. Kalau Kang Angking ini orangnya destroyer bow, makanya mungkin limbsnya mungkin ambil dari kayu jati atau apalah mungkin seperti itu. Jadi setiap pemesan itu cerita dari Pak Amin ya, tokoh Jemparingan Jawa Timur ya. Itu seperti itu. Bahkan
waktu pertama kali saya menekuni panahan itu banyak fitnahan-fitnahan yang kepada pelaku jemparingan yang dianggap dekat sekali dengan mistik. Jadi ibaratnya waktu boyer empunya itu menebang bambu di waktu-waktu tertentu, maka itu dianggap sebagai nggak rasional dan dianggap ini berarti ada mistiknya menebang bambu di waktu-waktu tertentu. Tapi setelah saya ngobrol panjang lebar dengan beliau, saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya leluhur kita itu sebenarnya sangat modern pemikirannya, cuma tidak bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa menebang bambu di jam-jam tertentu, maka kondisi bambu tersebut benar-benar kering, nggak ada kandungan air. Gitu. Dan kita nggak tahu ngiranya nebang jam 2 malam, minta bantuan jin, minta bantuan Nyi Roro Kidul atau apalah seperti itu. Iya. Ini juga pengalaman teman-teman di sini. Ini bukan saya ada maker tapi wongnya harus neritik. Walaupun dia agamanya Nasrani tapi Jawene tentang ini. Tadi saya peseni busur. Udah berapa bulan ya ini nggak dibikinin asasane ini wetone lah cocok ya. Pinter. Dan tapi pringnya wis tak tuku Mas. Pringnya wis tak tuku, wis tak bayar, tapi nek aku ngetok saiki ra cocok. Iku malah pringnya gapuk, akeh ketore gitu. Aku wis manut ngono. Intinya saya secara logika itu kan ya benar juga, ngapain kita beli, karena kita kan pakai bahan alami ya. Otomatis kalau kita mau barangnya awet lama itu harusnya bahannya memang benar-benar pilihan. Jadi kalau kita kalau cuman asal bikin sih yang harga 250 ribuan di pasaran banyak. Cuman kalau yang mau bahan pilihan yang benar-benar awet, kemudian lentingannya bagus, saya kira tetap dari bahan pilihan yang harganya mahal dikit tapi kan puas. Seperti itu. Iya. Ya, ada lagi sebenarnya. Itu. Dalam satu bambu yang kulit luar jadikan lem, yang daging dijadikan aro. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi, saya itu kalau itu saya alami sendiri. Iya, terus istilah laminasi kan itu aro laminasi di Jemparing. Nggak ada harus aro laminasi. Ya, gaplok kalau istilah Jawanya itu. Tambah mah. Itu platinumnya Jempareng itu ya gaplok itu. Biasa 25.000. Cuma poinnya dia kan seng yang ditekuk pakai itu pakai tang ya. Jadi poinnya itu nggak pakai lem. Aronya Jemparengnya asli itu non lem sama sekali. Poinnya di besi ditekuk, bulunya diikat benang. Ikat benang. Dulu pernah pakai bulu ayam. Ya alhamdulillah lumayan keren lah. Saya pakai bulu ayam terus itu. Oh iya. Kebetulan saya kan panasnya ini. Kan kecil. Panasnya kecil. Iya, saya kan untuk gendewo bikin sendiri, anak panah bikin sendiri. Itu kalau bambu tebangan musim tertentu, saya pernah membandingkan beberapa itu. Yang satu itu cuma yang tebangan yang bener itu, saya geletakkan 3 tahun itu nggak dimakan teter sama sekali. Nah, tapi yang tebangan bulan Juni itu baru 1 bulan udah habis sedalam-dalamnya itu. Jadi mungkin untuk kalau saya pribadi itu kalau nyari bambu untuk untuk busur itu biasanya nyari yang bulan Januari, minggu ketiga biasanya. Siapa tahu ada yang nanti ada penelitian ilmiahnya, bukan berarti di Januari minggu ketiga itu penunggunya mengizinkan menebang. Iya, betul. Bukan karena itu. Bukan. Karena kalau saya pernah baca itu pada mongso kepitu bulan ke-7, kalau nggak salah Kamis Kliwon apa ya, pokoknya sekitar bulan-bulan itu kadar tepung
kadar tepung bukan air. Oh, ada tepung Jadi ya. kadar tepung di dalam bambu itu paling rendah. Karena pada waktu itu musim bambu memunculkan rebung. Jadi energi dari tepungnya itu, energi makanannya itu lari ke rebung semua. Jadi ketika bambunya sudah nggak ada tepungnya, zat patinya itu, otomatis teter nggak akan mau makan. Teter itu makannya yang dimakan patinya, bukan serat bambunya. Bukan serat bambu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang mengira itu pakai klenik, pakai apa, gennya gimana, itu ya gimana ya, kayaknya enggak. Lebih ke itunya, kualitas bambu. Cuma memang ada sih beberapa perguruan ya, atau ada klub lah. Kalau zaman kita klub, kalau zaman dulu kan perguruan itu yang ya ada beberapa bacaan yang digunakan biar hasil bidikannya kena. Ada sih. Iya. Ada tuh selalu tuh. Iya, Saya dan tidak saya sindir lagi. Iya. Dan itu tidak hanya di jemparingan, panahan, di sepak bola pun kan seperti itu. Oh ya, masang susu. Biar tidak kegulan, iya sama, kurang lebih sama. Jadi bukan karena jenis olahraganya, tapi karena memang ya seperti itu. Berarti busur jemparingan itu full natural gitu ya maksudnya ya? Full natural. Iya, nggak boleh dong ada atlet datang bawa busur jemparing yang dari fiber gitu, nggak boleh ya? Buat latihan Nggak ada boleh. yang pakai, saya pernah lihat sih, enak. Ada yang pakai. Iya. Bebas aja lah. Iya. Tapi kalau di Gladen Gladen itu nama lain untuk lomba atau pertandingan. Betul. Tapi karena orang Jawa jadi Gladen. Kalau di Gladen itu semuanya natural. Semuanya natural. Kecuali lem dan tali biasanya. Kecuali lem dan Saya tali. jemparing saya nggak boleh loh kasih clear, kasih pernis itu nggak tak kasih di mana di limsnya. Jadi saya benar-benar nggak boleh ada cat, nggak boleh ada clear, nggak boleh ada pernis. Yang boleh dipernis cuman di teaser. Oh iya. Kalau di Jogja masih, di beberapa Jogja itu masih. Terus kalau untuk yang kelas perpani, kemarin saya sempat tanya-tanya ke teman saya yang atlet itu, kalau yang jemparingan perpani itu limbs dengan riser itu harus sewarna, tidak boleh berbeda warna. Terus harus ini, tidak boleh knockdown. Kalau yang di perpani, tapi kalau yang untuk Gladen umum yang biasa itu, yang knockdown sudah banyak yang pakai. Kalau yang umum. Tapi kalau yang perpani aturannya lebih ketat. Tapi kalau yang umum itu tergantung panitianya. Biasanya Saya kalau nggak knockdown, kalau naik motor susah bawanya. Wah iya, iya. Sama kayak anjing bawa kyudo. Dikira tukang bor sumur. Iya betul. Kalau saya sering dikira mau mancing. Jadi kalau musim mancing itu saya bawa jemparingan itu, dikiranya mau mancing. Dapat berapa mas? Ya nggak apa-apa sebenarnya, kalau mana nggak menang ya akhirnya mancing aja. Iya pakai. Iya. Terus kalau teknik memanahnya memang selalu duduk ya kalau untuk lomba gitu ya? Makam lomba ya, makam Gladen ya. Yang pernah saya alami itu selalu duduk terus. Iya. Tapi pernah dengar, saya tidak ngalami. Jadi ketika lomba hujan deras tidak mungkin untuk duduk, tapi Gladen harus tetap jalan. Itu duduk tapi di kursi. Teman saya pernah ngalami seperti itu. 10 cm cuma kursinya. Lebih itu. Duduk kursi Karena biasa. hujan, karena cuaca. Karena hujan. Oh Ya. ya. Kalau Gladen itu diperbolehkan, misalnya orangnya agak kurus kayak saya gitu, susah bidik ya. Boleh ada kursi, tapi kursinya itu ada maksimalnya. Kalau di sini Iya, kita per iya. senti bahasanya.
Iya, saya pernah pakai tinggi ditegur. Iya, Enggak kalau suka normal kemas. iya. Iya, kalau kondisi normal iya. Tapi kalau kondisi hujan saya pernah ngalami itu. Teman saya, bukan saya, pernah ngalami membidik di kursi. Tapi kondisi khusus. Tapi kalau pakemnya tetap harus sambil Tapi duduk. sebenarnya kalau di keraton sendiri, sebenarnya busur ini HBA juga. Jemparing ini HBA. Ada yang berkuda, ada yang sambil lari. Bahkan bayangkan aja loh, ada pelatihan memanah sambil tiarap kayak TNI itu. Dengan busur jemparing busur yang panjang-panjang itu mereka juga ada. Sebenarnya. Cuman kan ini terkait siasat, mungkin di zaman dulu waktu kita masih dijajah Belanda, mungkin keraton ini kan dilarang mempersiapkan tentara yang hebat-hebat banget gitu loh. Takutnya memberontak, maka siasatnya leluhur kita ini ya bikin acara panahan ini kesannya kan fun, duduk, minum kopi, rokokan tuh umum. Rokokan, minum kopi, makan, terus gangguin temennya bahasa Indonesianya ngerecei namanya? Ngerjain namanya? Iya, menggoda. Itu lazim. Di Jemparing itu wow, santai. Kalau di Horspo, Nggak punya adab kalau di Oslo katanya. ya, Iya. boleh. Makanya kita di Jemparingan itu kan nyewa MC yang rame itu. Luar biasa. Kalau di sini malah kadang-kadang ada gamelan lengkap. Jadi ketika membidik diem, begitu selesai membidik mengambil anak panah ya musik. Gitu. Kalau di Jawa Timur, orang yang manahnya terlalu santai terakhir, wah sudah selesai semua. Maka semua peserta sepakat menyurai. Selalu seperti itu. Sama. Sama. Ya itu Ya nggak kuat mental, hancur sama tembakannya. berapa lama Iya, itu? betul. Maksudnya waktu memanahnya, jumlah rambahan. Nggak ada waktu ya. Jadi songsi lah istilahnya, kosong isi habis. Iya. Biasanya anak panah, mata anak panah gitu, 20 rambahan. Jadi puas. Iya, sama. Songsi gitu loh gitu. Terus kalau kita kena kepala terus kesenggol temannya dang jatuh sama-sama nggak dapat nilai. Dramanya luar biasa main Jemparing itu sebenarnya. Nah, Gregetnya tadi itu. singgung di masalah wong-wongan itu ya. Ya, Monggo, wong-wongan Dik. itu kan nggih, itu kan ada untuk standarnya itu kan diameternya 3 cm, tingginya kalau nggak salah 30 cm. Ada yang bagian mulu itu kepala merah, itu, kemudian leher, kemudian ada bagian badan putih. Kemudian kadang-kadang supaya rada greget dikasih bagian bokong. Kalau yang merah itu poinnya 3, untuk leher poinnya 2, untuk bagian yang putih badan itu 1. Bagian bokong ini yang paling nyebelin, main 1. Kalau saran saya kapan-kapan Gladen pakai poinnya pakai broadhead, jadi sekali kena hancur. Nah, gimana? Saya aja di Semarang itu kan ya walaupun sampai saya lupa berdiri itu. Saya menikmati horseboat tapi pakai duduk sama teman-teman Jemparingan itu. Saya kan pakai mancu itu. Itu kan aeronya 8 mili, berarti bolongan Iya, hancur. tutup itu. Disuruh menang langsung aja daripada ganti terus. Kalau teman-teman kecil-kecil yang diameter 5,5 kan, Iya. diameter 8 itu kan langsung bolongannya kita gede banget. Kalau jarak tembak berapa itu? Kalau jarak 30. tembak rata-rata 30, tapi kalau 30. pemainnya rame dimundurkan sampai 35-an ke atas. Iya. 30 sampai 35. Tapi saya seru di Semarang itu kan nggak tahu di Jogja diadakan apa enggak. Jadi Jemparingan, horseboat tapi dibikin Jemparingan. Jadi sebelah kiri itu teman-teman horseboat, sebelah kanan itu teman-teman Jemparingan, rame juga itu. Itu dulu pernah di Gladen, tapi perpatri ya, bukan perpani ya. Kalau perpani ini ketat sekali insya Allah ya.
pakemnya. Kalau perpatri, mungkin menyadari ya bahwa arek Hursbo itu akeh terus dijak ini seneng banyak. Dulu pernah ada Ya, puas Gladen. loh, Pak. Iya, Puas itu. itu peserta jemparingnya lebih dikit daripada peserta HB. Walaupun yang menang tetap jemparing karena enak kan, main Trivinger, ada jendelanya, Aroresnya itu lebih Iya. lebih ya sama dengan kalau Hursbo diduelkan dengan Berbo gitu loh. Iya. Akurasinya kan Itu lebih mantap. asiknya kalau lihat kan di teman-teman di HB itu kan kalau mana cepet-cepet tuh. Tapi banyak nggak nyantol gitu. Tapi pas sambil nunggu yang teman-teman jembaringan itu apa namanya lihat wong-wongane sampai kayak landak itu kan kadang-kadang wahiri ya. Kalau mungkin yang pernah ikut Gladen itu kan walaupun jaraknya jauh pakai aero apa pakai bahan alami semua itu kan banyak yang kena itu loh. Banyak yang kena. Iya, betul. Tapi yang teman-teman HB itu sebenarnya kalau yang benar-benar titis, yang memang anu itu juga kemarin sempat ada itu ya kacek poin sampai akhir itu cuma 2 poin. Jadi dapatnya 14 untuk yang HB, untuk yang jembaringan dapat 16. Berarti kan ini sesinya dikit sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau mainnya agak bersabar di pernahke itu saya kira bisa saja bersaing itu nilainya. Cuma kan Iya. kadang-kadang di teman-teman di HB itu kan gusrah-gusruh mainnya fast food gitu. Akhirnya Oh, ya kalau muridnya Habib Irul itu sekarang manahnya suwe-suwe, Pak, di atas 7 detik iya. ini. Ya makanya kita kan mainnya kan jadi teman-teman kita itu saya kira yang di HB saya juga masih mempertahankan HB jembaringan ya istilahnya saya belajar aja tapi tetap saya posisinya ya naik duduk sama berdiri. Di teman-teman HB kalau mau bersaing akurasi ya bisa merasakan akurasi saya kira rodok main rodok sabar teman-teman mawon. Saya Iya. kira bahkan menemukan akurasinya. Nggak harus berat. Di semua menurut saya di semua busur kecuali lomba fast shooting ya. Okay. Lomba HB sekarang kalau kita dikasih waktu misalnya 9 aro 60 detik. Saya lebih baik cuma nembak 4 Betul. tapi dapat sama. Daripada saya harus habis Tapi arrownya putus apa semua. pinggir-pinggir. Iya, Daripada arrow patah semua. Iya itu. Iya, atau hilang ariknya capek. Itu kalau aturannya yang tidak ditembakkan nggak dapat nilai. Kalau dapat minus. Nggak apa-apa lah. Apalagi kalau miss Tapi itu fast shooting. Lomba fast shooting itu harus habis. Logikanya kan gitu. Dulu waktu saya seleksi Pulau Mas, saya sama fast shooting. Saya nggak mau cepet-cepetan. Nembak 2 dapat tengah semua. Terus lainnya diprotes. Loh, kita tujuannya FOS ini kan cepet-cepetan. Ya juga ya, ya udah. Tak ikutin aja kalau gitu. Tapi kalau misalnya latihan ketepatan, ya nggak bisa. Fast shooting ini kan buat HBA. Buat persiapan main HBA. Buat orang ground itu tetap harus tenang kok. Kan ada 12 asas itu kan yang ditenangkan ini kan kepala ya, leher serta hati. Jadi ya kalau buru-buru, kayak sekarang gitu di semua murid saya tuh saya larang itu nembak di bawah 3 detik itu. Jadi harus ditarik max draw, dilihat, dipertahankan. Jadi kalau misalnya salah bisa dikoreksi, kalau betul bisa dipertahankan ini. Gitu loh bidikannya. Seperti itu. Jemparing ini ya Allah, ini betul-betul melatih sabaran ini. Betul-betul ya orang Jawa kan gitu kalem. Mas Rusdi tadi kan tentang suaranya kurang kenceng Mas. Nyawiji. Tadi kan sempat disebutkan tentang filosofi kesatria orang Jawa itu tentang nyawiji. Nyawiji kan istilahnya untuk fokus. Melatih fokus itu. Ya itu. Kita ya fokus. Bedanya. Tadi udah dibahas belum Kang bedanya jemparingan Jawa Barat sama Jawa Tengah atau Jawa Timur? Belum. Belum. Nah, apa tuh bedanya Kang?
Kalau Kalau Jawa Barat sama dengan Horsbo ini apa busur Jawa itu kan kayak jegulan gitu, jiwitan itu jegulan. Apa namanya saya lupa, dulu pernah punya busurnya kok saya tuh. Bahannya bambu juga. Handle-nya diikat rotan itu kalau nggak salah itu. Handle-nya rotan ya. Ada rotannya. Saya lupa namanya apa ya bahasa apa namanya? Bahasanya itu busurnya. Iya. Rancatan. Rancatan. Ya. Dan rancatan ini targetnya mirip jemparing juga kan? Kalau saya teman saya kemarin itu pernah ikut lomba yang di mana Cirebon atau Indramayu atau Sumedang ya, saya lupa. Itu jaraknya 50 meter, targetnya itu seperti boneka. Iya. Kayak bambu. Bukan boneka bentuk Hanuman kalau nggak salah atau kera gitu. Jaraknya gitu 50. sekarang. Itu Boneka tahun berapa ya itu? Tahun 2018 atau 2017. Saya cuma diperlihatkan foto-fotonya. Targetnya itu lumayan besar, kira-kira seukuran monyet beneran. Itu berbentuk binatang. Itu jaraknya 50 meter tapi. Saya kurang tahu kalau yang sekarang. Saya cuma itu berdasarkan foto saja. Kalau ini mau tanya, kalau busur jemparing itu harganya berapa itu? Mulai dari yang paling jelek gitu sampai yang maestro banget gitu. Kalau yang jelek 250-an ada. 250-an ada. Jangan bilang jelek, tapi apa namanya asal bikin gitulah. Karena tetap bagus menurut saya sih. Pakai juga ya. Kalau saya sebisa mungkin tidak mengatakan busur itu jelek ya. Ada yang mengatakan bending 200.000 jelek, enggak. Cuman memang lebih bagusan yang 1 juta gitu loh. Jangan bilang jelek. Sama kayak anak kita lah, jangan dibilang jelek anak kita. Oh iya. Saya bilang cantikan anak tetangga gitu loh. Oh gitu. Asal jangan bini aja, bahaya itu bang. Ya boleh lah. Jadi berapa tuh? Kalau di internet itu ada 250. Tapi kalau yang berarti balik lagi ke perbedaan tadi. Berarti di busurnya ya Kang ya, bedanya ya. Busur, Di anak panahnya juga mulai dari busur, anak panahnya juga beda, cara memainkannya juga berbeda, targetnya juga berbeda, jaraknya juga berbeda. Oh begitu. Iya, kalau yang saya lihat 50 meter kalau yang Jawa Barat itu yang saya tahu. Yang teman saya ikut lomba itu 50 meter. Iya. Terus kalau masalah rentang harga, kalau di sini itu mulai dari 250 belum pernah ketemu sih, tapi 350 ada sampai 1.200.000 kayaknya ada. Termahalnya 1.200.000 saja berarti. 2 juta ada, Pak. Oh, 2 juta ada juga kan? Saya ketemunya baru yang sampai 1.200.000. Punya Mbah Popos. Boyernya banyak. Boyernya jemparingan banyak. Gimana? Boyer jemparingan banyak. Boyer yang bener-bener boyer sedikit. Maksudnya yang kualitasnya bagus, terkenal itu sedikit. Tapi kalau yang boyer bisa bikin itu banyak. Hampir ya banyak lah. Teman saya itu semuanya hampir bisa bikin gendebo. Nah, yang rekomen boyer dari mana Kang? Untuk khusus spesialis jemparingan. Setiap daerah ada punya ini. Setiap daerah punya boyer terkenal masing-masing. Itu yang dibilang Mas kalau tadi itu Mas Edi Rustopo bukan? Ya, termasuk itu. Kalau Jawa Timur ini ada namanya Pasir. Pasir ini
Busur aslinya ya kayak horsebow ya, kayak self bow, lurus. Tinggi targetnya dari tanah itu 17 meter. Tinggi apa? Tinggi target, Tinggi sekali. tinggi targetnya 17. Oh iya, ini nembak ke atas ini, nembak ke langit ini. Ini biasanya habis panen, orang tani itu ini emang baru ketahuan karena apa? Biasanya kan pemanah kita ini kan rata-rata males mendekati, karena kalau yang di Trenggalek, Tulungagung ini rata-rata sekarang itu dipakai buat judi gitu loh, sehingga nggak dianggap sebagai olahraga sunnah kan. Walaupun tetap nanti suatu saat waktu saya ke Trenggalek, saya akan datang ke komunitas ini, ikut-ikut main lah. Daerah Watu Limo ini. Tingginya jadi targetnya itu 17 meter dari bumi. Saya kirim video, ini podcast kita nggak bisa kirim video ya, tak kirim ke grup Gawing aja. Nggak bisa. Jadi saya punya dikasih di anak panahnya juga unik loh. Anak panahnya kayak apa namanya? Anunya pancing, apa? Bahasa kayaknya pancing. Apa poinnya? Sorry. Kayak itu. Anak panahnya kayak poinnya pancing. Ini memang belum anu nih. Terus noknya model Ottoman karena panahan di Trenggalek ini kan nggak lepas dari Utsmani yang menolong Diponegoro waktu perang Java Orlok itu. Jadi kan aronya ya yang ngajarin orang-orang Utsmani juga kayaknya loh ya. Seperti itu. Ini sudah saya kirim ke Gawing ya. Pasar dari Trenggalek nih. Ini boyernya yang asli konon katanya sudah meninggal ya, yang arrowmaker yang benar-benar ahlinya itu sudah meninggal nih. Ini kalau nggak ada yang melanjutkan tradisi ini kayaknya juga hilang ini. Eman, ini namanya dari Jawa Timur ini. Nah itu sudah saya kirim busurnya, ada yang kayak jemparing, ada yang kayak self bow ada handle-nya ya kayak busur yang disebutkan tadi itu busur panjang nggak ada arrow rest-nya. Nah seperti ini bentuk busurnya. Ini Jawa Timur ini. Kalau nggak ada di tempat lain. Kalau busur jemparing yang buat aku setinggi 180 cm bisa ada bisa dibuat gitu. Bisa dong. Bisa. Paling tinggi berapa? Cuma nyari ininya yang agak susah. Yang nyari bahan untuk lipsnya susah. Idealnya kan tidak ada ruas dalam lips itu kan tidak ada ruas. Tapi kalau untuk yang 180-an itu biasanya terpaksa ada ruas. Dan biasanya nyari LBS yang pas itu agak susah karena panjang. Iya, pasti akan ringan kan ya. Lebih ringan iya, gitu. Betul. Iya, saya ada teman yang 180 sekian itu sama. Jadi nyarinya lama, pesannya lama, begitu jadi biasanya LBS-nya kurang dari yang diinginkan. Begitu kira-kira. Berapa? Mak, setahu saya Ayam siapa itu? Setahu saya ya setahu saya orang Jemparing itu tidak mempermasalahkan LBS loh. Jadi mereka itu sebenarnya busurnya itu ya tadi itu memanah dengan hati. Kalau apapun seberat atau seringan apapun busurnya ya kamu yang harus menyesuaikan diri gitu. Menyesuaikan diri dengan busurnya dan arrownya itu filosofinya memanah dengan hati. Bukan kita 70 harus pakai busur berat nggak bisa. Betul. Harus yang ada itu namanya filosofinya berarti Jawa. Bisa buat akhir zaman. Provokator. Yang jemparingan ini dah. Ya bisa dong. Oh, yang 120 lbs. Enggak, canda aja. Kayak gini. Loh, harus, ayo lanjutkan, nggak boleh berhenti. Kalau misalnya kita baru nih, awam nih, belum nggak tahu apa-apa nih, pengen mulai belajar atau main jemparingan nih, itu gimana tuh? Kemana mulainya gitu?
beli apa aja, properti apa yang diperlukan. Yang pertama kali itu biasanya cari lapangan. Ketika sudah ketemu lapangan, tapi kalau di klub saya dulu, di paguyuban saya dulu, dia ada busur inventaris yang boleh dipakai untuk ya rame-rame gitu. Setelah pakai itu, biasanya tahu jenis busur yang diperlukan seperti apa, kemudian bisa latihan. Setelah ketemu yang settingnya yang cocok, baru kita beli yang bisa pesan yang sesuai dengan ukuran kita, dengan karakter memanah kita. Biasanya langkah-langkahnya seperti itu kalau yang umum. Karena seperti yang sudah dibilang tadi, kalau di Jemparingan itu biasanya busur atau gendewonya itu menyesuaikan dengan karakter si pemanahnya. Jadi kalau kayak saya yang berangasan itu, saya kan agak berangasan dikit gitu. Kalau pakai busur yang orang alusan itu nggak enak, nggak bisa ini, feel-nya itu nggak dapet. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi sama aja dengan panahan lain ya, cari klub dulu gitu ya, cari komunitas. Iya. Cari empu aja. Ah iya, cari empu juga bisa. Datang Biasanya ke empu akan sponsor. mengarahkan ke mana gitu. Tuh. Sambil ke rumahnya Bang Somad, Nah, kita terus cari-cari busur Jemparingan seperti itu. Tapi kalau buat belajar awal boleh lah, pesen dulu, yang murah-murah juga boleh seperti itu. Cuma nanti hasilnya beda jauh loh. Yang buatan empu ini ya itu, yang make tadi itu sesuai karakternya ya enak-enak aja yang make. Kalau enggak ya cari aro ke belakang terus. iya betul. Seperti itu. Kalau arrow itu apakah memang harus selalu petung atau lazimnya itu gitu ya? Atau gimana? Lazimnya petung biasanya. Ya tadi Tapi tuh kalau- satu paket. Jadi kalau saya nebang bambu yang ada kulitnya itu buat limbs, yang dalamnya buat aro, biasanya gitu. Mereka jarang patah. Orang zaman dulu Jemparingan jarang patah sehingga biasanya satu paket itu satu bambu ini ada aronya, ada gendewanya. Biasanya kalau sekarang ya wajar patah karena yang ditembakkan evaspon ya. Iya, Gitu. betul. Itu ada pertanyaan Jarang dari patah. Kang Jadi Rio. emang rata-rata bambu. Kalau regulasinya boleh pakai platinum ya mudah-mudahan aja enak. Itu ada pertanyaan dari Om Suryo Prabowo, itu orang Berangasan pakai busur yang aktif limnya di tengah. Orang Kalem pakai busur yang aktif limnya di ujung. Itu benar atau tidak? Kalau Ya, mungkin aja saya kan bukan empu. kalau pengalaman saya itu kalau orang Berangasan itu biasanya lebih yang aktifnya di pangkal. Kalau yang alusan itu biasanya yang aktifnya di ujung. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Ya ini betul ini. Orangnya bilang itu. Tapi ujungnya seberapa? Karena itu aktifnya itu juga macam-macam. Ada yang lupa saya pelajarannya itu. Pokoknya ada yang apa istilahnya itu bergerak, ada yang dibikin bergerak sendiri-sendiri. Jadi ketika limbs ditarik itu bergerak, ada yang bergerak sendiri-sendiri, ujung dulu, tengah dulu, baru pangkal bergerak, ada yang bergerak bersama-sama dan itu anunya lain, karakter feel-nya itu lain. Tapi secara umum yang saya tahu kalau yang untuk Berangasan itu ya yang di pangkalnya yang aktif, kalau untuk yang alusan itu di ujungnya yang aktif. Begitu kira-kira. Kalau Mas Angking ini kayaknya yang mana nih? Kira-kira ini. Handle-nya yang Mikrofonnya di mana? Handle-nya yang aktif kayaknya. Oh iya, nanya lagi nih. Kalau Jemparingan berarti sudah ada ini ya? Wadah organisasinya sudah ada ya? Setahu saya sudah ada. Ya di Perpani itu. Oh, itu masuk Perpani jadinya ya? Ya ronde tradisional. Iya. Tapi di luar itu kayaknya ada. Saya lupa namanya.
Jadi yang Jemparing Nusantara ya. Jemparing Oh iya, Jemparing Nusantara. Betul. Itu Jemparingan Nusantara ada drama juga nggak? Kayak di Horsebow. Kalau itunya kurang tahu, kebetulan saya tidak di dalam situ. Ketika Jemparingan Nusantara berdiri, saya sudah di luar sistem. Ya, seperti tipikal orang Jawa, mereka itu kan kalem. Kalaupun ada drama pun tidak meledak-ledak seperti orang Madura, Tapi kayak saya. Mbok nyinih tangan gitu ya. Ya, mungkin aja. Filosofi orang Jawa kan kerisnya di belakang. Lihat ya, orang Jawa nggak pernah ada keris di depan kecuali waktu perangnya. Itu menunjukkan karakternya kan yang malas ribut gitu loh. Coba lihat baju adat semua kan senjatanya di depan. Kalau orang Jawa di belakang. Itu menunjukkan karakter orang Jawa ini, nek iso gak rame, ojo rame, gitu aja. Menarik. Apalagi ya yang mau ditanyain? Gimana kalau di komunitas Jemparingan sendiri gimana orang-orangnya? Asik-asik ya? Belum pernah ketemu sih. Ya, Rata-rata sih slow. slow. Rata-rata. Nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang aneh-aneh. Manahnya aja sambil ini habis manah kita ngerokok, makan-makan, Rokokan. ngopi-ngopi. Kalau di Horsebow merokok, ditimpukin kali. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut semangat olahraga emang nggak boleh ada olahraga ada tradisi merokok setelah misalnya walaupun di perpani sekalipun ya nggak boleh kan mana terus kita naruh rokoknya kita tarik dulu terus asap keluar dari mulut nggak boleh semangat olahraga ini emang anti rokok sebenarnya itu cuma di Jemparing ini ya gimana ya orang tua-tua ini kan kalau masalah rokok ini susah diberitahu katanya kalau saya baca buku tentang bahaya merokok maka mulai saat itu saya akan berhenti membaca buku bukan berhenti merokok Berhenti membaca. itu ya monggo kalau setiap komunitas emang kan kalau Jemparing ini yaitu merokok ngopi makan pola pendem wah itu sudah itu makan kacang makan ubi Yang menarik ini masalah bebungah ini. Jadi, iya betul bebungah ini kan kita ngeluarin Kencengin mas. masing-masing pemain itu ngeluarin kayak sponsor ya makanan atau cemilan gitu ya. Kalau pas Gladen itu dapat molo warna merah itu dapat sarimi. ya Dapat jadi setiap kena itu dapat hadiah Iya. Kena itu langsung dapat hadiah. Itu kenang-kenangan terindah itu. Itu hadiah. kalau di Tambak Sari kemarin mas hadiahnya akeh mas cincin nggak Iya. Indomie lagi kalau saya sering dapat Indomie tapi waktu di Gladen Tambak Sari kan Posisinya bareng menang itu. gimana Kalau pas posisi menang ya di sini dapat keris juga. ya kalau pas juara umum ya dapat banyak cuma serunya kan kita nggak mungkin lapar gitu loh pulang bawa mie 3 kan lumayan Iya. Itu Iya. masanya 3 hari seminggu kemudian loh itu kenang-kenangan soalnya. iya Betul. Kalau istilahnya kalau di sini tuh dapat bendera jadi kena dapat bendera Iya. bendera tukar bendera dapat ditukar itu luar biasa waktu saya main horsebow di Sukoharjo 50 meter kalau nggak salah kalau kena 10 itu dapat bendera ini dapat jadi walaupun saya nggak menang lomba saya dapat topi ya kalau nggak salah itu lupa saya sekali tembakan dapat 10 dapat bendera loh kok Jemparingan gitu loh ya lumayan lah bilang gitu dapat topi seperti itu saya itu pernah suatu ketika itu ikut Gladen Jemparingan berboncengan dengan teman, pulang itu bawa tiker baru. Terus mie itu sekitar berapa? 10 atau berapa? Sabun Kalau itu cuci, pulaan, sabun mandi Mas. itu wah banyak. Iya, seperti itu Pulaan. Bunganya seperti itu. Jadi ya asik sih. Jadi ketika habis kita kena, kita ke tempat syuting Panitia? lain itu, Ya. enggak, kita dari panitia kita ke syuting lain sambil bawa Ya. mie, sambil ngejek temen itu rasanya itu
plong banget gitu loh. Iya. Puas. Kalau banget saya ya. benderanya saya tancepin di belangkon saya. Jadi saya taruh di atas kepala biar aku kena gitu. Saya selalu mengintimidasi teman seperti itu. Iya. Jadi bendera saya tak tempelin dulu. 1, 2, 3. Aku kowe kapan, Man? Iya, asiknya seperti itu salah satu keasikannya. Kok Adi ada yang mau ditanyain? Ada. Ayo Ini- bikin dari kayu. Aceh. Mau nanya, asal usul Jemparingan ini tradisi keraton mana sih? Nah, pertanyaan sulit itu. Hah? Karena Hampir setiap Eropa, keraton Mas. juga punya hampir setiap keraton juga punya budaya Jemparingan. Sebenarnya keraton Hanya se-Indonesia mungkin itu namanya lain. Iya, hampir semua keraton juga punya tradisi panahan saya kira. Jadi setiap keraton di Indonesia ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari Mataram juga. Jadi pengaruh Mataram kan kuat ya, seperti itu. Iya, Bang. Jadi misalnya Sultan di Bangkalan, itu jelas masih ada darah dengan di Mataram. Di Klaten, itu semua masih apa ya. Jadi emang kekuasaan itu dipegang oleh klannya sendiri, zaman dulu itu seperti itu. Ya sama kayak sekarang lah, tapi partai sekarang. Kalau dulu kan kekeluargaan. Seperti itu. Jadi iya. saya bilang Mataram. Ya, kalau menurut saya yang seperti yang sekarang ini, ya ini budaya Mataram. Gimana Koko Adi? Satu lagi. Jelas. Satu lagi. Yuk silakan. Apa tadi ya? Adakah pakemnya sampai saat ini yang masih utuh itu masih ada nggak? Ada. Belinya ya itu Boleh aja. nggak? Nanti saya minta pakemnya boleh. Mau diapain? Minta pakumnya? pakem. Ya. Makam Nanti kedua maksudnya ini. dikembangkan di sini loh, ngajakin orang-orang tua-tua di sini itu biar nggak stres. Saya punya bukunya Biar ada Jemparingan. hiburan. Tadi tak cari nggak ada ya. Nanti tak tanyakan istri saya. Itu buatan Mas Amin ya, bukunya itu ada pakem-pakemnya. Nanti tak fotokan lah. Mau tak fotokopikan tak kirim ke Aceh. Ya, beres. Tak tunggu lah. Di sini. Betul rujak loh. Yes. Soalnya di sini tuh saya tinggalnya di lingkungan warga transmigrasi, mayoritas asli Jawa Timuran kami itu. Jawa Timur sama Sunda yang banyak. Sama lah. Mertua saya juga transmigran semua. Makanya itu saya punya inisiatif ke depannya untuk mengenalkan panahan tradisi ini. Biar mereka itu nggak kaget. Walah gitu loh. Biar nanti saya pun nggak dikira teroris. Teroris kok jualan Kamu ribut. mendukung kali ini. Rusak pokoknya ini. Lah. Ya, kalau bawa busur ya nggak bisa disebut teroris. Karena teroris kan terbukti cuma bawa apa? Bom. Ya, iya tahu lah. Bawa kabel sama bawa panci baru. Curhat terus. Ini itu asing gitu loh maksudnya di sini. Makanya kalau saya bilang kalau ada horsebow, ada jemparing, adain juga busur modern. Sehingga orang melihatnya, oh ini kayak yang Olimpiade itu. Aman udah, beres. Oh, Jadi jangan sampai lapangan itu dipegang habis tok. Apalagi iya benar. Harus ada apa namanya? Ada. Jadi Yang bikin ada orang kolaborasi ya. Iya. Apalagi pakai standar bu yang ada kayak Stabilizer itu. parabolanya, parabola atau apa gitu. Ada amper gitu. Stabilizer itu. Udah satu aja teman mah gitu. Orang ngelihatnya, oh atlet Asian Game itu aman. Tapi kalau HB tok, wah, kemarin orang kena Allahu Akbar, yo wes. Loro kabeh kita gitu loh. Nanti jadi
ya supaya adik generasi kita nanti itu manah dengan baik dan benar ya. Senior-senior seperti kita ini yang harus bermain cantik lah. Tahu lah, supaya nggak dicurigai, ya diselimurno dengan busur modern. Atau dibuat kayak ini festival kan, kalau apa, Jemparingan ini kan jelas kan. Lungguh, dikasih lagu apa, gamelanan. Wah, ini budaya sudah. Kebetulan di sini tuh, di suatu daerah lingkungan saya jualan itu masih tradisi Jawa itu masih kental di sini tuh. Asli masih kental. Makanya inisiatifnya ini kalau bisa bawa Jemparingan kemari gitu loh. Ya. Jadi orang ini nggak kehilangan jejak gitu loh maksudnya. Makanya saya tanya pakemnya tadi. Ya, ini loh, kalau menurut saya pakem itu memang wajib dipatuhi kalau kita di Jawa Tengah ya. Kalau misalnya di sono emang nggak bisa seperti itu, ya disesuaikan lah. Seperti itu aja. Cuma ya tadi itu penggunaan baju adat ini kan seruan. Sepertinya kesannya. Kesannya itu kan lebih festival. Festival tradisional. Baju adat. Apalagi kalau yang Jemparingan ini kan kalau lomba itu nggak boleh pakai baju batik loh, harus pakai ini lurik itu, lurik. Belangkon. Batik itu nggak boleh. Dulu pernah ada orang yang nggak boleh ikut lomba karena pakai baju klub atau luriknya ada tulisan klubnya gede, itu nggak boleh. Ini harus benar-benar, bendera klubnya hilang waktu Gladen. Iya. Nanti apa? Kira-kira bisa nggak saya konsultasi sama Mas Hendra nanti apa? Oh ya monggo, 24 jam. Asal HP-nya hidup, soalnya jam 11 tak matiin. Iya, tahu lah. Arep ngomong ambek demit apa piye? Alah wong. Tenang. Dulurku di Aceh ya akeh kok. Anak KPBI kan menang yang dari Aceh itu ya. Ya. Mampir lah mrene Maneng Aceh, tak gawane tokin sak glangsing pokoke. Tenang ae. Ngopi. Jebulne sak barengane wis. Kalau lomba ya, berarti pasukan horsebow nggak bisa datang berarti ya kalau lomba yang asli ya. Kalau di Jogja biasanya datang boleh tapi main. Iya maksudnya ikut main boleh berarti kan ya gitu ya. Iya sementara enggak boleh tapi kedepannya saya kurang tahu. Kecuali kalau yang tapi pernah gabungan kan. Tapi pernah ada event yang besar ketika itu horsebow paginya itu horsebow agak siangan dikit Jemparingan, terus paginya banget itu nasional. Jadi event di hari yang sama tetapi beda-beda cabang panahan. Begitu pernah. Tapi kalau untuk yang manah bareng-bareng di lomba atau Gladen resmi sampai saat ini belum pernah ketemu. Begitu. Di Semarang, Kendal pernah itu, Pak. Ya, Jawa Timur juga pernah di Latber itu boleh pakai HP. Cuman kalau saya pikir kasihan targetnya kalau kita pakai Spruce atau POC yang 9 diameter 9 sekali kena 3 kali sudah ganti. Iya. Apalagi arrownya broadhead. Jadi kena sekali orangnya sudah ganti lagi. 5 kali ganti di WO kita. Bangkrut panitiane. Itu kan backstopper nggak begitu tebel ya. Iya. Jangan terlalu besar. 1 senti. Tembus. 1 senti ya makanya saya 50 LBS itu sudah cukup. Kalau pakai yang 50 saya pernah pakai 35 LBS itu tembus harus nyari ke belakang. Saya tembus. Iya. 35 LBS itu udah tembus. Maksimal 30 biasanya. Iya. Jawa Timur aja yang agak gaya, pakai 40 meter. Saya yang pening, aduh ya Allah, angel. Paling saya sering ikut Gladen dulu 17, 20 ini alhamdulillah lah.
dapat Indomie terus. Tapi kalau sampai main udah 40 meter ini pakai HB aja nggak semudah itu, ini pakai jemparing lagi. Iya. Tapi kalau untuk yang pertani itu kalau tidak salah ada 3 jarak, 30, 40 sama 50. Ya, Iya, betul. kalau teman-teman ini. Oh iya, kalau untuk jemparing pakem lomba itu latihannya bagaimana tuh? Latihannya gitu. Ada teknik latihan tersendiri nggak atau gimana gitu? Kalau saya dulu itu paling latihan pakai target yang kecil. Jadi biasanya target yang standar lomba itu kan 3 kali 30. Kalau waktu latihan untuk lomba itu paling targetnya yang 3 kali 3 cm dipasang, udah seperti itu. Tapi tidak semuanya yang mau aja. Jadi pakai target kecil sekali. Aim small, miss small katanya. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya ini pelatihan untuk pemulanya gitu. Main tembak langsung aja gitu ya? Atau gimana? Kalau latihan untuk pemula itu tergantung klub. Kalau di Paguyuban yang dulu itu narik tok itu 8 kali pertemuan. Jadi tidak melepaskan alat panah, hanya latihan menarik. Oh kayak menarik dry apa namanya itu? Tarik kosong ya? Bukan tarik kosong tapi nggak dilepas. Kayak kapaze. Ya, kapaze, oke. Nah, kapaze, ya kurang lebih seperti itu sampai 8 pertemuan sampai feel-nya dapat, baru dikasih anak panah tumpul. Biasanya anak panah tumpul, nyoba shoot beberapa kali. Begitu sudah bisa tidak keluar dari geber, bisa center lah, nggak larinya nggak terlalu jauh, baru boleh menggunakan ini anak panah yang beneran. Kalau saya dulu seperti itu, tapi tiap paguyuban, tiap klub biasanya lain-lain. Ada jurusnya dewe-dewe. Iya. Berarti ada mazhab-mazhab tiap klub ya? Itu iya, kurang lebih. Iya. Full draw-nya aja macam-macam. Ada yang di bibir, ada yang di ujung bibir, macam-macam. Begitu. Ya. Cuman ciri khasnya jemparing itu adalah jempolnya itu harus nempel di muka. Itu ada filosofinya juga, katanya dulu itu ibu jari itu artinya ibu jari itu ibu itu harus di rumah. 3 jari yang narik ini bapak, anak itu yang di luar itu. Itu saya pernah sih ngobrol dengan sesepuh juga seperti itu. Itu yang pernah saya ngobrolkan. Iya. Itu filosofinya ini bentuknya untuk menahan supaya ndak ujul gitu. Iya, betul. Saya sempat dengar juga seperti itu. Jadi di jemparingan ini apa ya? Olahraganya ada, filosofinya ada, budayanya ada. Ya, kurang lebih lengkap lah. Silaturahminya ada, kurang lebih seperti lebih lengkap gitu. Monggo. Tadi saya awal-awal tuh ada yang bilang peserta lomba itu bisa sampai ratusan, 400, 500. Itu lombanya berapa lama itu? Biasanya mulai resmi acara dibuka sekitar jam 8, jam 9. Kemudian seremonial sampai jam 10-an. Jam 10 mulai, zuhur istirahat. Setelah zuhur shoot lagi sampai biasanya kurang lebih jam 2 atau asar biasanya. Itu semua kebagian. Kalau di horsebow nggak kebagian. Kebagian itu semua. Kebagian semua itu. Jadi biasanya kalau di Jogja, di tempat lain saya kurang tahu. Tapi kalau di Jogja dan sekitarnya itu satu target bisa untuk 10 orang, kadang-kadang lebih. Terus satu target itu bisa untuk shoot bareng-bareng sekitar 4 orang. Jadi waktunya nggak terlalu lama. Jadi sekitar nggak itu lama. songsi itu habis songsi ya, betul. Jadi kayak ngantri. Jadi
satu syuting, selesai syuting keluar, yang belakangnya masuk syuting, begitu bergilir. Jadi nggak terlalu lama. Seperti itu. Oh gitu, langsung isi gitu ya, kosong langsung isi. Iya, betul. Selesai diganti orang. Orangnya pun bebas. Oh gitu. Siapa? Misalnya saya masih pengen ngopi, masih grogi, udah antum duluan aja gitu, boleh. Atau saya mau boker gitu, saya duluan aja lah gitu. Ya berarti aronya masing-masing harus kenal ya, harus tahu ya. Sama lah. Ya, harus banyak itu kan. Dinamai. Ya. Kan ada kelintingannya. Kalau kita kena kan bunyi klining, kena 1. Kena lagi klining, kena 2. Seperti itu. Jadi di targetnya itu ada apa namanya? Kliningan, kuningan itu. Seperti itu. Biasanya aro itu ada namanya biasanya. Ya. Kalau di tempat saya aro itu ada namanya, terus beberapa panitia juga memberikan tempelan untuk aro. Jadi stiker, kasih nomor. Iya, kasih nomor. Jadi nggak mungkin tertukar. Kebiasaan yang berlaku itu ketika sudah kena targetan ada nomornya. Ketika sudah kena target nomor berapa tidak boleh pindah target. Kecuali ditentukan oleh panitia targetnya harus target sekian seperti itu. Kalau lombanya sendiri banyak nggak? Sering nggak? Maksudnya intensitasnya berapa dalam sebulan misalnya? Berapa kali lomba kalau lagi bukan pandemi kayak gini? Kalau nggak salah di alun-alun Jogja sering ya Mas dulu sebelum pandemi ya? Di alun-alun Jogja itu 1 tahun sekali. Kebetulan nasional ya? Iya, nasional, pernah jadi panitia sekali. Terus kalau secara umum hampir tiap minggu, tiap bulan ada. Ya, kalau daerah sana Mataraman itu Geladen ini ada Geladen Alit, ada Geladen Ageng. Kalau Geladen Alit ini pesertanya di bawah 100 ya? Iya, di bawah 100. Kalau Geladen Alit itu biasanya ibaratnya itu seperti ini. Klub mengundang teman-temannya untuk latihan bersama. Tapi sistemnya sama, ada hadiahnya juga, ada wasitnya juga, lapangannya bagus. Tapi biasanya pesertanya tidak umum, hanya panggilan, perwakilan dari paguyuban temennya, dia seperti itu. Kalau yang umum itu benar-benar terbuka untuk umum. Biasanya pesertanya sampai berapa? 400, 500, di atas 100 lah rata-rata. Yang pasti ketika tidak ada pandemi itu yang pasti alun-alun itu setahun sekali, Kulon Progo itu setahun sekali, Sleman itu Pemda Sleman itu setahun sekali, Magetan juga setahun sekali. Magetan juga setahun sekali, okay. Kemudian Wonogiri juga setahun sekali, Sukoharjo setahun sekali, Klaten. Kalau diratakan bisa tiap bulan kalau tidak salah dulu waktu masih aktif. Oh, udah berarti memang sudah pembudaya sekali berarti ya. Luar biasa Iya. Ya. Ada klub di Sukoharjo ya kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah saya lupa namanya. Itu dulunya pemain jemparing semua. Terus saya lihat beberapa kali lomba di daerah sana main horsebow, di Temboro juga datang. Dan jago-jago juga gitu loh. Pak, iya sekarang udah nggak terlalu banyak lagi acaranya Geladen mungkin seperti itu. Ya mungkin karena horsebow ini kan yang menjadi ramenya Panahan ya gara-gara ada orang horsebow ini. Macam-macam kan datang karena mendadak rame gitu Panahan. Jadi ya orang-orang jemparing ya tertarik juga ya. Seru juga kayaknya Manah nggak bisa midik kayak gini ini kayaknya seru juga gitu. Coba tanyakan anak-anak Berbo kan yang main HB kan seru juga ya Manah bidiknya nggak kayak bidik kita di Berbo gitu. Itu yang saya lihat ini dulu klub jemparing Mas. Dulu selalu baru kok pakai jersey baru setelah main horsebow. Tapi dulunya ya pakai beskap lengkap kayak orang manten. Iya.
Memang biasanya beberapa penjemparing yang benar-benar suka dengan jemparingan, suka dengan memanah. Jadi kemampuannya itu tidak hanya jemparingan saja, tapi memang benar-benar mengembara ke berbagai macam jenis panahan yang lain. Beberapa ada yang kyudo juga, berbo. Jadi ya banyak yang ini menguasai beberapa macam. Begitu kira-kira. Oke, gimana? Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, sudah satu jam, hampir satu setengah jam ya. Ada tambahan penutup dari teman-teman praktisi jemparingan? Silakan terakhir. Ya, saya mengharapkan kita sebagai pemanah memegang betul kata-kata soko busur jadi dulur. Apapun busur ente ya, HB, jemparing, modern, kompon atau apapun itu adalah saudara kita dalam olahraga ini. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa busurku lebih bagus, lebih mudah, lebih hebat daripada busurmu. Itu aja. Dan kalau bisa ya, pemanah, apalagi nanti kita akan calon guru-guru buat anak-anak kita ya, menguasailah. Borsbo iya, jemparing iya, berbo iya, gitulah. Seperti itu. Itu aja yang dari saya. Mas Jarot? Monggo yang lain. Saya idem nih tentang semangat sik dari busur jadi sedulur gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia panah ini ya kalau bisa dibikin damai aja, nggak usah terlalu ribut. Adapun ribut ya akhirnya di bawah happy saja gitu. Mantap itu. Setuju. Mas Rusdi, terakhir silakan. Kalau dari saya, manah itu kalau orang Jawa, manah itu selain artinya panah juga artinya hati. Jadi ketika kita ingin memanah dengan baik, hati kita juga harus baik. Itu saja. Sip. Setuju, Pak. Setuju sekali. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, ini dari Semarang ini saya suka ini. Hah? Soko busur tadi udur. Sip itu. Ayo. Rame no. Perlu dikembangkan itu. Oke. Tutup ya. Siap. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua, terutama untuk para pembicara. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada podcast Gawing Indonesia, The Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.